Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadamayanti. Saya dari kelas JTD 2F dengan nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PowerPoint dan juga proposal yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan judul Rancang Bangun Sistem Pemantauan dan Perawatan Anak Ayam Terhadap Suhu Berbasis IoT. Jadi, untuk latar belakang dari saya mengambil judul ini adalah karena di zaman ini kemajuan teknologi sudah tidak bisa dihitung lagi dan sudah digunakan oleh berbagai macam kalangan dan juga profesi. Seperti contohnya adalah pelajar, pengajar, kemudian juga ada petani, peternak, dan juga profesi lainnya. Dan kemudian salah satu kendala yang dihadapi oleh salah satu profesi yang saya ambil di sini adalah peternak, di mana khususnya peternak ayam, yang mereka apabila memiliki anak ayam, itu pasti tidak bisa meninggalkan anak ayamnya untuk berpergian jauh, seperti itu. Karena anak ayam sendiri memiliki sensitivitas tinggi terhadap suhu, dan apabila anak ayam ini terkena suhu yang cukup rendah, maka akan mengakibatkan kesalahan atau susahnya anak ayam ini berkembang kayak gitu, seperti itu. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah komponen hardware, di mana di komponen hardware di sini saya pertama menggunakan microcontroller ESP32, di mana ini merupakan perangkat prosesnya nanti. Kemudian yang kedua ada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik di sini nanti akan mendeteksi seberapa jarak yang dari sensor jarak ini dengan anak ayamnya dan juga ke permukaan tanah seperti itu. Yang ketiga terdapat sensor suhu untuk mendeteksi suhu dan juga lampu. Kemudian ada juga motor stepper di sini sebagai perangkat outputnya nanti untuk mengisi dari rancang bangun yang sudah saya buat. Kemudian ada protoboard di sini untuk meletakkan komponen. Kemudian ada juga kabel jumper untuk menghubungkan masing-masing komponen atau perangkat. Yang selanjutnya adalah laptop nanti untuk menginputkan program kepada microcontrollernya. Kemudian ada juga smartphone untuk perangkat interface-nya nanti dan juga adapter 5 volt untuk mengisi atau mencatu daya dengan tegangan 5 volt. Yang selanjutnya adalah komponen software-nya. Di sini terdapat dua komponen software, di mana yang pertama adalah Arduino IDE, di mana ini nanti digunakan untuk mengcoding atau memprogram Arduino-nya. Kemudian untuk kodularnya digunakan untuk membuat aplikasi di Android-nya nanti. Kita berlanjut sekarang di blok diagram. Blok diagram di sini merupakan rancang kerja daripada rangkaian, di mana terdapat 3 hal, yaitu input, proses, dan juga output. Di sini perangkat yang utamanya adalah prosesnya, di mana proses nanti akan dihubungkan dengan input dan juga output. Input yang pertama di sini adalah sensor jarak. Jadi sensor jaraknya nanti akan mendeteksi jarak. Kemudian sensor jaraknya nanti digunakan untuk mengukur ketinggian dari ayam atau tinggi ayamnya sendiri. Kemudian sensor suhu digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan atau suhu kandang ayamnya nanti. Kemudian kedua input ini akan dihubungkan dengan microcontroller ESP32 sebagai perangkat proses yang nantinya akan berdampak pada output yaitu motor stepper dan juga lampu. Nanti untuk hubungan dari masing-masing input, proses, dan output ini bisa dijelaskan melalui flowchart-nya. Kemudian selain itu, microcontroller juga terhubung dengan aplikasi Android kodular, di mana nantinya akan dihubungkan terlebih dahulu dengan internet, yang kemudian nanti user bisa mengatur kapan dinyalakan atau dimatikannya kodular atau aplikasi Android, dan juga bisa menampilkan output berupa hasil data yang sudah diterima, seperti itu. Kemudian untuk flowchart-nya di sini dimulai dari start, kemudian yang
pertama kali dilakukan adalah inisialisasi input dan juga output, dan juga dihubungkan dengan Wi-Fi. Apabila proses ini tidak dilakukan, nanti program atau rancang bangun tidak akan berhasil juga. Kemudian yang selanjutnya adalah proses di mana sensor akan mendeteksi, yaitu sensor jarak dan juga sensor suhu, yang kemudian nanti akan dihitung dalam proses penghitungan jarak dengan sensor jarak dan suhunya dengan sensor suhu. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah apabila jarak yang diterima atau nilai yang diterima oleh sensor jarak itu lebih dari atau sama dengan 45 cm, maka nanti akan diproses terlebih dahulu apakah suhunya kurang dari sama dengan 28. Jadi apabila sensor jaraknya lebih dari sama dengan 45 cm, maka akan diproses terlebih dahulu apakah suhunya kurang dari sama dengan 28 derajat. Kalau misalnya jaraknya tadi tidak terdeteksi lebih dari sama dengan 45 cm, atau bisa dibilang kurang dari 45 cm, maka motor stepper akan berputar, di mana di sini mengindikasikan bahwa anak ayam sudah tinggi dan sudah tidak digolongkan lagi sebagai anak ayam, dan motor stepper berputar ini nanti digunakan dihubungkan dengan pintu, jadi pintunya terbuka dan anak ayam yang tadi itu bisa keluar seperti itu. Ya, tadi untuk apabila jaraknya lebih dari sama dengan 45 cm, maka diproses lagi untuk suhu kurang dari sama dengan 28. Apabila benar, maka lampu akan menyala karena suhu terlalu rendah, jadi anaknya perlu dihangatkan menggunakan lampu. Kemudian apabila salah, maka proses akan berulang lagi dengan perhitungan jarak seperti itu. Kemudian di sini adalah ilustrasi perancangan sistem. Jadi nanti untuk kandang ayamnya akan berbentuk kubus ataupun balok yang nantinya anak ayamnya akan diletakkan di dalam. Kemudian untuk perangkat prosesnya akan diletakkan pada sisi tembok atau sisi dinding daripada kandang ayam sendiri, yang nantinya akan dihubungkan dengan perangkat output. Yang pertama motor stepper yang akan dihubungkan dengan pintu, kemudian juga dihubungkan dengan output lampu untuk menerangi kandang. Kemudian inputnya sendiri terdapat sensor suhu yang diletakkan di sisi lain daripada kandang yang untuk mendeteksi suhu, dan juga untuk sensor jaraknya itu diletakkan di atas atau di atap daripada kandang ayam. Seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.